Assalamualaikum, selamat pagi keluarga Indonesia. Kembali lagi di channel Ibuku Menggendong bersama Teteh Lingga, konsultan menggendong kesayangan kamu. Udah gak kerasa ya, sekarang udah episode kayak sinetron aja. Bukan, ini kelas menggendong yang keempat. Di kelas kali ini kita bakalan ngobrolin tentang gimana sih cara menggendong bayi yang direkomendasikan atau ergonomis. Udah siap? Jadi kumaha sih, bagaimana sih cara ngegendong bayi yang ergonomis, yang bener tuh kayak gimana kan? Bayinya di kumahakeun, balikeun kumaha gitu nya. Jadi si ergonomis ieu teh kan sebenarnya menurut kamusnya itu tuh desain peralatan atau perlengkapan yang sesuai dengan tubuh manusia gitu, biar manusia teh nyaman dan bisa bekerja lebih efisien gitu kan ya kamus nama. Jadi kalau misalnya ngegendong yang ergonomis teh nu kumaha? Jadi menggendong ergonomis tuh yang pertama ya, artinya dia harus mendukung tumbuh kembang bayi, termasuk pertumbuhan tulang belakangnya, kemudian juga pinggul bayi yang sehat gitu. Kedua, nyata ngedukung postur alami tubuh bayi. Jadi tubuh bayi itu seperti apa sih, kita harus lihat dulunya gimana bayi di dalam kandungan. Lalu juga gimana bayi setelah lahir postur tubuhnya itu seperti apa. Dan kita nggak boleh maksain tuh tubuh bayinya harus diginiin, digituin, dilurusin segala macam, itu nggak boleh. Jadi harus ngikutin, tubuh bayi itu kayak gini. Nanti kita bakalan bahas juga ya. Dan yang ketiga itu adalah mendistribusikan beban bayi yang merata di tubuh penggendong, biar penggendongnya juga nyaman, jadi kita juga nggak cedera, nggak pegel, nggak sakit, ya kan? Sip lah, gitu. Jadi menggendong ergonomis itu harus mencakup 3 tadi itu. Sok, ayeuna kita lihat dulu ya, gimana sih posisi bayi di dalam kandungan. Nih kira-kira kayak gini. Jadi si bayi itu di dalam kandungan kan meringkuknya, kakinya menekuk gitu, agak terbuka sedikit. Nah, begitu dia lahir ke dunia ini yang cerah ceria, ada orang tuanya, cie. Nah, kita lihat bahwa bayi itu nggak serta-merta kakinya jadi langsung lurus. Udah pernah lihat bayi tidur belum? Gimana sih posisi kakinya yang alami? Kita biarin gitu aja dia tidur ya, nggak pakai apa-apa, pakai baju biasa aja gitu. Kita lihat, nah kira-kira kayak gini kan fotonya gitu, kayak gini kan posisi kakinya bayi itu secara alami itu kayak kebuka, terus juga nekuk ya. Jadinya tuh kayak kaki katak lahnya, jika kodok gitu. Jadinya kalau misalnya dulu tuh orang tua dulu suka bilangnya lurusin kakinya biar nanti tuh jalannya nggak egang gitu ya, nggak ngangkang gitu. Apalagi kalau anaknya perempuan ya, kita teh harus dilurusin kakinya. Itu teh nggak boleh, Bu, tidak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena ternyata ada alasannya. Tuhan itu memang udah menciptakan segala sesuatunya itu sempurna ya. Jadi ada alasannya juga kenapa kaki bayi itu posisinya kebuka dan sedikit menekuk. Why? Nah, kita lihat nih, gimana sih panggulnya bayi ya. Jadi si persendian panggulnya bayi itu kayak gini. Masalahnya adalah di daerah persendiannya itu antara si pangkal tulang paha masuk ke mangkoknya itu. Nah, si mangkok ini tuh belum bener-bener ngunci si panggul tulang pahanya. Jadi dia kayak mangkok sama apalah ya, ini teh masuk gitu, kayak tongkat gitu masuk. Ini ada buletannya gitu, bola masuk ke dalam mangkok kayak gini. Harusnya kan gini, tapi bayi itu masih kayak lurus gitu loh, karena dia masih
bertumbuh dan berkembang. Makanya kalau misalnya kita lurus-lurusin kakinya, itu malah khawatirnya adalah si bola tulang paha ini bisa dislokasi alias bisa pindah. Itulah yang dinamain hip dysplasia gitu ya. Jadi si bongkol tulang bongkol lagi, emang bongkol jagung bukan tapi si pangkal tulang paha yang kayak bola itu keluar dari mangkok di persendian panggulnya. Nah, jadi Tuhan itu udah menciptakan tuh biar bayi itu kakinya itu menekuk dan terbuka, biar apa? Si pangkal pahanya itu tetap masuk gitu loh ke mangkoknya si tulang panggul. Nanti seiring dia berkembang tumbuh ya, lama-lama si persendian ini itu akan semakin tebal gitu, dan dia bisa mengunci si pangkal tulang paha. Biasanya ditandain nanti biasanya bayinya udah mulai bisa berdiri, berjalan ya kan ya. Nah, itu udah mulai berubah tuh, tulang rawannya itu mulai lebih banyak, lebih keras gitu ya, jadi ngunci. Dan di situ nggak masalah lagi kalaupun misalnya kakinya jadi agak lurus. Dan perkembangannya juga nanti ya, kaki bayi itu dari ngangkang, lurus sendiri, nanti nggak ada yang namanya bayi jalan itu langsung kayak Pragawati ya. Biasanya yang ngangkang dulu ya, cari keseimbangan dong Bu. Cobain aja deh, coba ya. Kamu kalau misalnya berdiri kakinya itu rapat, sama berdiri kakinya itu kebuka, mana yang lebih stabil, mana yang lebih seimbang? Ya tentu saja pas kita kakinya lebih buka kan lebih seimbang ya. Apalagi bayi yang baru belajar, berdiri aja masih jatuh-jatuh, apalagi jalan. Jadi jangan khawatir kalau nanti bayinya itu jalannya itu kakinya ngangkang gitu. Itu udah alami, itu normal. Nah, jadi gimana sih menempatkan bayi di dalam gendongan? Posisinya harus kayak apa yang ergonomis teh yang direkomendasikan gitu ya sama konsultan menggendong. Jadi yang pertama nih, gendong bayinya tegak kayak gini ya. Nah, tegak kayak gini tuh bisa dilakukan sejak bayi baru lahir, newborn. Jadi kita lihat si punggungnya itu melengkung dan tertopang dengan baik oleh gendongan, mulai dari bawah telinganya sampai ke belakang kedua lututnya. Itu tertopang oleh gendongan gitu. Melengkung kayak gini itu sama posisinya kayak dia masih di dalam rahim. Jadi nggak usah khawatir bahwa aduh nanti gimana kalau bengkok segala macam. Enggak, justru posisi ini akan memberikan kesempatan ya untuk gravitasi itu membuat otot-otot bayi lebih kuat. Jadi dia akan berusaha menguatkan otot-ototnya, menguatkan otot leher terutama di awal-awal ya kan, kepalanya dongak-dongak, pengen lihat kanan kiri gitu. Terus juga si bantalan-bantalan antar tulang punggung itu bisa berkembang dan tumbuh dengan lebih baik. Jadi nanti bisa dia lebih tinggi gitu ya. Terus juga kita misalnya lihat dari samping ini kan melengkung ya, makanya kita sebut seperti huruf J, kita sebut G-shape. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang G-shape, C-shape, apa tuh? G-shape itu memperlihatkan bentuk tulang punggung. Kalau pada bayi baru lahir biasanya dia kelihatannya lebih kecil lagi kan, jadi kayak huruf C gitu. Ada orang yang bilang C-shape, C-shape. Tapi Kak, sebenarnya sih kita pengennya kayak gini aja, kita bilang G-shape, J gitunya. Manfaatnya menggendong bayi dengan posisi tegak seperti ini. Yang pertama itu adalah yang pasti tadi ya, mendukung perkembangan tulang belakang dan otot-otot bayi. Kemudian juga yang kedua tuh gravitasi itu juga membantu sistem pencernaan bayi. Jadi misalnya bayinya yang suka gumoh gitu ya, yang gampang gumoh habis nyusuin, disendawain terus gendong M-shape, itu cepet banget susu cepet turun ke perut, sementara udaranya nanti kan naik kalau ke atas ya. Udah pernah dibahasnya di kelas sebelumnya.
Nah, itu bisa membantu, juga membantu pencernaan bayi buat pup, karena posisinya kan di atas gitu, jadi dia kayak turun gitu. Kemudian juga si bayi itu kan adanya di atas ya kepalanya, dia bisa punya pandangan yang lebih luas dibandingin kalau bayinya ditidurin. Kalau tiduran dia cuma ngelihat langit-langit, apa yang bisa kita lihat sama muka kita gitu dari arah bawah kayak genderuwo. Tapi kalau misalnya dia di sini, di atas sini nih kepalanya, dia bisa ngeliat pandangan itu sekitarnya hampir sama kayak kita ngeliat pandangan sekitar gitu. Jadi dia mungkin jadi bisa lebih belajar lebih banyak, bisa berinteraksi lebih banyak sama orang rumah, ya kan. Kemudian juga buat penggendong nih, jadi itu distribusi beratnya itu akan lebih baik ya. Terus center of gravity, jadi titik keseimbangan kita lah, titik keseimbangan kita itu nggak bergeser jauh matak, nah kita jadi nggak gampang pegel pas gendong bayi walaupun durasinya relatif lama gitu. Terus juga ya kan kalau misalnya ditidurin itu ada tekanan kepalanya bayi kan. Jadi kalau misalnya kita gendong tegak kayak gini, kepala bayi itu bebas dari tekanan manapun. Jadi itu bisa ngurangin resiko kepala bayi datar gitu. Kan suka bingung ya, apalagi lahirannya misalnya normal kepalanya kan agak aneh, atau sesar juga bisa aja gitu ya, kepalanya agak aneh kalau bayinya tuh suka tidur ke satu sisi, ke kanan aja jadi datar sebelah gitu kan. Jadi gendong tegak kayak gini, kepalanya itu punya nggak ada tekanan ke kepalanya. Oke. Nah, buat para ibu atau ayah juga ya, mencium bau kepalanya bayi itu kan kepalanya belum benar-benar nutup ya, jadi kayak ada bau surga gitu ya dari kepalanya itu. Nah, itu tuh bisa membuat kita mengeluarkan hormon oksitoksin, si hormon bahagia. Buat ibu bisa ngebantu juga untuk pengeluaran ASI ya. Buat ayah juga bikin rileks tubuhnya. Jadi ada kayak bonding gitu sama si bayi. Terus nuka dua, setelah tegak kayak gini kakinya gimana posisinya? Carat, koskilnya posisinya yang kita sebut M shape atau frog-like position gitu, jika kaki katak lah istilah nate. Jadi dia kakinya terbuka sesuai alami. Nah ya, bisa dilihat pas bayi tidur lah. Jadi bukan kita kangkangin si ngangkang siapa nih lain, bukan kayak gitu, tapi kita bukanya sesuai dengan posisi bayinya. Jadi kita gendong aja bayinya di sini, kakinya segimana sih ya segitu, jadi nggak kita kangkangin ya. Walaupun misalnya orang tuanya big size misalnya ya, postur tubuhnya big size, itu nggak ada masalah karena kaki bayi bukan harus di kanan kiri pinggang, tapi di depan sini juga nggak masalah gitu ya. Jadi ngangkangnya alami, kemudian lututnya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan pantatnya. Jadi kita bisa lihat kalau dari kaki ke lutut, ke pantat, ke lutut, ke kaki itu membentuk huruf M, makanya kita sebut M shape. Oke, nah gitu. Jadi kalau misalnya kita ngegendong M shape ini, si gendongan harus menopang dari belakang lutut kiri ke pantat sampai ke belakang lutut yang kanan, sampai belakang lutut ya dua-duanya. Jadi nggak boleh tuh setengah-setengah, pantatnya doang, ya nggak, M shape harus sampai lututnya. Oke. Nah, tadi udah dijelasin tentang persendian bayinya. Dengan gendong M shape kayak gini, itu kita mensupport, mendukung pertumbuhan hip joint atau sendi panggul bayi yang sehat gitu, sampai si persendian itu tuh siap untuk dia berdiri dan berjalan. Terus juga untuk pencernaan bayi ya, karena lututnya itu sedikit lebih tinggi dari pantat, itu bisa membuat bayi lebih mudah untuk pup gitu. Kalau misalnya ada angin juga gampang dia untuk kentut misalnya gitu.
Kemudian juga karena ini adalah posisi alami untuk bayi seperti dia di dalam kandungan, gitu kan, kebalik hunkul ya. Kalau misalnya di akhir-akhir kandungan kan kepalanya di bawahnya, biar aku kita gendong gitu kan nggak mungkin. Nah, gendongnya kan kebalikannya ya, kepalanya di atas. Karena ini adalah posisinya itu mirip kayak di kandungan, jadi dia akan ngerasa nyaman. Kepalanya itu kan nempel di dada ibu ya, jadi dia misalnya ngedengerin suara detak jantung ibu atau suara detak jantung ayah gitu kan. Itu tuh menenangkan banget buat si bayi, jadi si bayinya tuh cepet banget tidur. Cobain deh kalau bayinya sekarang rewel ya, sebelumnya belum pernah nih digendong M-shape, digendong tegak gitu, terus rewel wae, kalau misalnya tidur harus diayun-ayun lama gitu. Cobain gendong tegak, kakinya M-shape, tempatkan kepala bayi itu di dada ibu ya, biarin dia ngedenger suara jantungnya ibu. Goyang-goyang sedikit atau sambil ibunya berkegiatan aja, lap-lap misalnya gitu ya. Cepet banget tidurnya. Cobain deh, nanti yang ngerasain manfaatnya tolong komen ya. Nah, seperti itu ya cara menggendong yang direkomendasikan oleh baby wearing consultant atau konsultan menggendong. Dan ini, posisi ini bisa dilakukan sejak bayi baru lahir. Ceprot, bayi ceprot, beremnya merah. Nah, itu bisa langsung digendong M-shape karena kenapa? Sama dengan waktu dia di rahim gitu. Jadi kalau misalnya orang tua itu menggendong bayi pakai tangan, nih ya sebentar. Nih, si Unyil, bantuin ibu. Bantuin Teteh Lingga nih. Nah, misalnya orang tua itu kan ngegendong bayi pakai tangan itu seperti ini ya. Jadi, kedua kakinya bayi ditopang sama tangan seperti ini. Lalu kita juga memegang kepalanya seperti ini. Ya kan? Nah, sebenarnya fungsi gendongan itu menggantikan tangan aja. Karena kan kalau gendong kayak gini terus pegel ya Bu ya, pegel banget gitu. Nah, tangan ini jadinya bisa bebas, kita ganti tangannya pakai gendongan. Posisinya sama kayak gini gitu. Jadi nggak ada masalah. Oke. So, yang punya pertanyaan seputar menggendong tegak dan M-shape, mangga silahkan di komentar, dan kita selanjutnya di kelas selanjutnya kita akan belajar tentang keamanannya ya, gimana cara mastiin bayi kita itu aman di dalam gendongan dan gimana cara ngeceknya. Oke, sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye, happy baby wearing.